Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, di subuh hari yang berbahagia ini saya terkesan dengan satu permainan yang dilakukan di dalam keluarga Yayasan Tamparan Taisa yang memperlihatkan prosesi outbound, di mana dilakukan lomba mengisi suatu wadah dengan air melalui kerjasama kelompok yang alhamdulillah cukup menggembirakan, termasuk semua pesertanya itu begitu menikmati permainan ini. Dan saya sedikit mau menjelaskan filosofi dari satu permainan yang seperti ini yang sering dikenali di dunia pendidikan, yaitu outbound. Ya, outbound ini adalah satu proses target, dan yang terbanyak itulah pemenangnya. Tapi di sini yang saya mau soroti itu adalah kaitan dengan apa pesan yang disampaikan melalui permainan ini ya. Yang pertama itu terkait dengan air ya. Jadi kenapa air yang dijadikan media? Karena air ini sesungguhnya sesuatu benda yang betul-betul sangat dipentingkan dalam kehidupan ini. Tanpa air tidak mungkin ada makhluk yang bisa hidup dengan langgeng. Tapi dengan air juga yang tidak terkendali akan mematikan ya. Katakanlah seperti bahaya yang terjadi, ada tsunami dan sebagainya, itu karena air yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia, yang pada akhirnya akan membunuh. Jadi ada satu hal yang sangat perlu disikapi, bahwa ya bagaimanapun juga kepedulian itu harus kita munculkan, karena proses terwujudnya air ini suatu yang spesifik juga. Kalau kita lihat di dalam ilmu yang mempelajari tentang air ini, ada yang dikenali dengan evaporasi. Evaporasi ini terjadi dari keterlibatan tumbuhan ya. Jadi tumbuhanlah yang memproses penguapan itu secara terencana dan terukur, sehingga air bisa terkendali ya. Jadi kalau pohon tidak terlibat di situ karena pohon sudah kurang, maka itulah sampai terjadi banjir ya. Kemudian air juga ini sekarang oleh belahan dunia sudah banyak yang prihatin terhadap ketersediaan sumber daya air yang ada di muka bumi ini, karena berbagai macam ulah manusia yang banyak mengakibatkan kondisi air ini perlu dilakukan upaya-upaya pelestarian ya. Katakanlah karena aktivitas yang kadang-kadang tidak mempertimbangkan air itu, sehingga terjadilah misalnya pencemaran yang menyebabkan terganggunya sumber daya air. Tapi yang paling pokok harus diperhatikan terutama dalam musim hujan ini, bahwa air itu kan salah satu fungsi pohon itu menyimpan air. Jadi bagaimana air bisa tersimpan di muka bumi ini ya, banyak-banyak kalau kita menanam pohon. Dan kesempatan di musim hujan ini kita bisa menanam pohon sebanyak-banyaknya, karena insya Allah dengan memanfaatkan musim hujan kita menanam, maka itu berarti bahwa akan terwujud tanaman itu menjadi tumbuh dengan subur karena siraman air hujan. Kembali kepada permainan yang dilakukan, ini memperlihatkan bagaimana kerjasama dalam suatu banyak mengakibatkan kondisi air ini perlu dilakukan upaya-upaya pelestarian ya. Katakanlah karena aktivitas yang kadang-kadang tidak mempertimbangkan air itu, sehingga
terjadilah misalnya pencemaran yang menyebabkan terganggunya sumber daya air. Tapi yang paling pokok harus diperhatikan terutama dalam musim hujan ini bahwa air itu kan salah satu fungsi pohon itu menyimpan air. Nah, jadi bagaimana air bisa tersimpan di muka bumi ini ya banyak-banyak kalau kita menanam pohon, dan kesempatan di musim hujan ini kita bisa menanam pohon sebanyak-banyaknya, karena insya Allah dengan memanfaatkan musim hujan kita menanam, maka itu berarti bahwa akan terwujud tanaman itu menjadi tumbuh dengan subur karena siraman air hujan. Kembali kepada permainan yang dilakukan, ini memperlihatkan bagaimana kerjasama dalam suatu program bila diharapkan dapat terwujud. Jadi dalam melakukan suatu kerja-kerja itu memang tidak boleh ada satu pun yang tidak terlibat. Semua harus terlibat untuk menjadikan program itu bisa berhasil. Dan saya kira sangat bila diharapkan dapat terwujud. Jadi dalam melakukan suatu kerja-kerja itu memang tidak boleh ada satu pun yang tidak terlibat. Semua harus terlibat untuk menjadikan program itu bisa berhasil. Dan saya kira sangat perlu dilakukan upaya-upaya pembelajaran seperti ini, permainan-permainan yang dilakukan di alam yang memberikan pembelajaran itu perlu senantiasa dilakukan. Ya, karena manfaatnya di samping untuk menghibur juga sekaligus memanfaatkan media permainan itu menjadi pembelajaran. Jadi pembelajaran ini sangat penting karena dalam kehidupan ini tidak ada satupun di antara kita ini yang tidak membutuhkan satu proses pembelajaran. Kadang-kadang kita merasa bahwa karena umur kita sudah tua tidak perlu belajar lagi, padahal tidak ada waktu yang tidak membutuhkan pembelajaran, ya, mulai dari kita lahir sampai ke masa-masa tua kita itu pembelajaran harus senantiasa kita lakukan, karena tanpa pembelajaran kadang-kadang bias dalam proses melibatkan diri dalam suatu proses, sehingga hal itu memang perlu lakukan suatu permainan untuk saling mengingatkan di dalam suatu permainan, sehingga tidak ada partisipasi itu bisa kurang dilakukan karena ada merasa tekanan-tekanan psikologis yang mengakibatkan kinerja itu bisa berkurang, termasuk partisipasi tidak bisa dilakukan bagi orang yang mendapatkan tekanan secara psikologis. Dan dalam permainan ini alhamdulillah semua itu bisa dihilangkan dengan kebersamaan. Jadi tidak ada satupun di antara kelompok yang terlibat yang tidak mengambil peran. Semua harus mengambil peran yang konstruktif. Artinya kalau kita mau mengumpul air, ya kita sama-sama basah. Paling tidak tangan kita yang dipenuhi air untuk mengumpul air yang dibutuhkan dalam memenangkan perlombaan yang dilombakan antar kelompok. Jadi kalau kelompok kita mau menang, ya tangan kita harus basah mengumpul air. Kemudian air ini satu yang spesifik memang bahwa bendanya benda cair dan bisa diangkut hanya dengan media yang membuat dia bisa bertahan sampai ke tujuan. Dengan tangan ini kan memperlihatkan bahwa kalau tangan tidak kita satukan maka tidak mungkin air itu bisa sampai ke tujuan. Olehnya di sini ada pembelajaran bahwa tanpa kebersamaan memang tujuan tidak mungkin bisa dicapai. Jadi dua buah tangan yang di bagian-bagian yang terlibat, katakanlah air ini tercipta dengan ketersediaan pohon, kemudian alam yang mendukung, ada terjadi proses penguapan ini menghasilkan suatu proses yang pada akhirnya kembali turun ke bumi menjadi hujan, dan air hujan ini kemudian berproses kembali lagi, dan
air hujan ini yang memang harus disikapi dengan suatu perencanaan, termasuk menanam pohon, karena kalau banjir itu mau dikendalikan ya pohon juga sangat penting keberadaannya. Kemudian tentu juga kembali kepada manusianya itu sendiri, bagaimana hidupnya itu dengan pola-pola yang senantiasa menjaga kelestarian lingkungan, termasuk menjaga upaya-upaya supaya air itu tidak terbuang dengan percuma dan bisa tetap menjadi suatu potensi untuk menghidupkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Jadi sungguh luar biasa, permainan bisa menjadi pembelajaran dan harus dimaknai, dan prinsipnya bagaimana kegembiraan itu senantiasa dihadirkan dalam suatu aktivitas sehingga hidup ini betul-betul bisa bermakna dan mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa percuma dan bisa tetap menjadi suatu potensi untuk menghidupkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Jadi sungguh luar biasa, permainan bisa menjadi pembelajaran dan harus dimaknai, dan prinsipnya bagaimana kegembiraan itu senantiasa dihadirkan dalam suatu aktivitas sehingga hidup ini betul-betul bisa bermakna dan mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa suatu perasaan syukur maka kegembiraan itu tidak mungkin bisa hadir dalam kehidupan kita, dan hanya dengan pola-pola kegembiraan yang menghasilkan suatu hasil yang bisa bermanfaat sebesar-besarnya untuk kehidupan ini. Saya kira itu suatu hal yang betul-betul sangat mengandung makna, suatu tindakan filosofi yang kita semua harus belajar dalam proses tersebut, sehingga mudah-mudahan proses yang dicontohkan dalam permainan dan perlombaan mengumpul air itu bisa menjadi bagian yang senantiasa kita jadikan dan memaknai dalam proses kehidupan ini. Saya kira demikian, terima kasih, mohon maaf kalau ada yang berlebih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.